Pertandingan lanjutan V-League mempertemukan antara Red Spark berhadapan dengan IBK. Di atas kertas tentu saja Cheung Kwan-Chang lebih diunggulkan untuk mendapatkan kemenangan. Tapi di pertandingan ini ada kemungkinan sejumlah rotasi kembali diterapkan oleh Ko Hee-jin mengingat pertandingan playoff jauh lebih penting dibandingkan sisa laga di round 6 ini. Seperti inilah komentar fans Korea. Bahkan jika Cheung Kwan-Chang menurunkan pemain cadangan, rasanya tetap jelas bahwa mereka akan menang. IBK Altos berubah menjadi IBK karena umpan buruk. Ada Kim Ha-kyung yang tidak akan kalah dalam hal umpan buruk dibandingkan dengan Lee Go-eun. Lalu ada Lee So-young yang menerima gaji tinggi, tetapi tidak bisa menjalankan perannya dengan baik. Kim Hee-jin yang sangat gemuk seperti super ultra obes, serta Lee Jo-ah, Hwang Min-kyung dan Raja Kesalahan. Dengan kondisi seperti ini, memenangkan pertandingan bagi IBK Altos lebih sulit daripada mengambil bintang di langit. Ini adalah pertarungan antara pelatih hebat. Salah satu dari Kim Ho-cheol atau Ko Hee-jin harus ditunjuk sebagai pelatih kepala tim voli putri untuk Olimpiade 2028. Pelatih Ko Hee-jin dari Cheung Kwan-chang semangat tunjukkan pertandingan yang luar biasa hari ini juga. Bagaimana dengan setter tahun depan? Saat ini setter di Pepper dan IBK adalah yang terburuk, ini masalah besar. Jika tidak ada solusi, mungkin lebih baik merekrut pemain asing di posisi penyerang lewat kuota Asia. Menangkan sisa pertandingan dan pastikan untuk menjadi juara tahun depan. Tak terkalahkan Cheung Kwan-chang Fighting. Pertarungan perebutan peringkat 4 antara Hi-Pass dan IBK. Pertarungan untuk menghindari posisi terakhir antara Pepper dan GS Caltex. Saya tidak akan pergi menonton langsung besok melihat satu saja antara Kim Ho-cheol dan Ko Hee-jin sudah melelahkan. Apalagi keduanya sekaligus. Saya akan memboikot mereka. Dua pelatih yang hanya tahu cara marah-marah. Para pelatih dalam negeri, sadarlah. Sampai kapan kita akan sepenuhnya bergantung pada pemain asing? Apakah voli Korea punya masa depan seperti ini? Latihlah pemain kita dengan keras agar mereka berkembang. Spike bukan tentang memukul keras ke blok lawan untuk mencetak poin. Pemain harus melompat mengamati celah di lapangan lawan dan mengarahkan spike ke tempat kosong untuk mencetak poin. Namun, jika melihat pemain lokal, mereka hanya memukul keras ke blok, seolah-olah berharap keberuntungan. Selain itu, mereka juga kurang dalam keterampilan dasar seperti servis dan penerimaan, yang seharusnya bisa diperbaiki melalui latihan. Secara fundamental, mereka harus meningkatkan kemampuan melompat dan ketika melakukan spike, mereka perlu mengatur posisi tubuh agar pukulan lebih efektif. Tolong ajarkan cara melakukan spike dengan benar, seperti Pak Cheong-ah dan lainnya. Ho-cheol sendiri mantan setter, tapi tidak bisa mengembangkan satupun setter dan malah mengimpor pemain asing. Apakah dia benar-benar pelatih yang berasal dari posisi setter? Sungguh menyedihkan. Benar-benar Ho-cheol. Masalahnya ada pada para penyerang IBK yang tidak bisa mengatasi toss berkualitas tinggi dari Kim Ha-kyung. Kim Ha-kyung tidak punya masalah karena dia memberikan toss dengan kecepatan yang baik. Bahkan, Pon pun dikatakan merasa iri saat melihat toss Kim Ha-kyung. Kim Ha-kyung yang menunjukkan toss di level di atas standar Asia tidak punya masalah sama sekali, semua ini berkat pelatih Kim Ho-cheol. Besok saya akan menonton langsung lagi pertarungan antara dua pelatih hebat Kim Ho-cheol dan Ko Hee-jin. Pasti harus disaksikan. Saya juga pasti akan mendapatkan tanda tangan dari pelatih Kim Ho-cheol dan berfoto bersama dengannya. Senyuman cerah pelatih Ko Hee-jin benar-benar seperti senyuman bernilai $1 juta. IBK kemungkinan akan menang. Semua pemain utama Cheung Kwan-chang sepertinya tidak akan bermain. Sepertinya besok IBK akan menurunkan pemain utama seperti Victoria, Choi Jong-min, Lee Jo-ah, dan Hwang Min-kyung. Untuk satu posisi yang tersisa, kemungkinan akan bergantian antara Yuk So-young dan Lee So-young. Libero tetap sama. Sementara itu, Cheung Kwan-chang mungkin akan menurunkan semua pemain reguler kecuali Pak Eun-jin dan Bu Kirik. Sebab jika pemain terlalu lama tidak berada di lapangan, mereka bisa kehilangan feeling permainan. Semoga nanti kita bisa melihat lompatan spektakuler dari Mega lagi. IBK menang pun tidak terlalu berarti, tetap saja tim yang kurang menonjol. Apakah mereka sedang mencari pemain pengganti untuk Bu Kirik? Pada waktu seperti ini, seharusnya dia sudah tiba di Korea. Karena ini bukan sistem free agency, mereka hanya bisa merekrut pemain yang mendaftar ke Asia kuota, sehingga sulit mencari pemain pengganti. Satu-satunya opsi realistis adalah Mateiko, tapi posisinya bentrok dengan Mega, jadi itu pun tidak memungkinkan. Semoga Cheung Kwan-chang meraih posisi kedua secara tunggal. Harus menurunkan pemain utama dan bermain dengan sebaik mungkin. Belakangan ini hanya pemain lapis kedua yang dimainkan. Apakah mereka meremehkan para penggemar? Popularitas Poli semakin menurun dengan cepat. Ini pertandingan yang bisa dimenangkan dengan menurunkan pemain utama. Menang 3-0 dulu lalu bisa rotasi sebagian saat melawan Hyundai. Lee Son-woo jauh lebih baik daripada Pyo Seung-ju, tapi penerimaannya mirip kan?